Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Biologi, Universitas Islam Negeri Aranyiri, Banda Aceh. Di sini saya akan membuat sebuah video dengan tugas mata kuliah Ekologi Perairan dengan dosen Pak Ilham Zulfahmi MSI. Di sini saya akan mencoba jelaskan apa itu ekosistem mangrove, ekosistem lamun, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem laut. Nah, ekosistem mangrove itu hutan yang tumbuh pada tanah aluvia di daerah pantai dan sekitar muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut. Dan ciri-ciri pada pohonnya ada Alivicenia dan Sonerata dan Rhizopora. Ada jenis flora yang khas dan terspesialisasi untuk hidup pada tempat yang ekstrim. Yang pertama ada faktor salinitas, faktor substrat, dan faktor pasang surut. Nah, di faktor substrat ini ada 3 kandungan. Yang pertama ada kandungan organik, kandungan oksigen, dan keasaman pH. Nah, di faktor pasang surut ini ada adaptasi. Yang pertama ada struktur morfologis perakaran, yang kedua ada struktur anatomi perakaran dan daun, yang ketiga ada modifikasi cara bereproduksi. Nah, selanjutnya ada substrat dasar di area mangrove umumnya yang bersifat anaerob atau hanya sedang mengandung oksigen dan kurang stabil sehingga mangrove harus mengembangkan adaptasi yang berupa adanya akar udara dan struktur morfologis yang sedemikian rupa untuk mengatasi masalah tersebut. Ada 3 akar tunggang, Pionatapora, akar lutut, dan akar papan. Sedangkan di zonasi mangrove itu adalah selembaran kelompok jenis mangrove secara tegak lurus garis pantai yang disebabkan oleh kemampuan setiap jenis mangrove untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian ada ekosistem lamun. Ekosistem lamun itu suatu sistem atau organisasi ekologi pada padang lamun. Di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan komponen biotik hewan dan tumbuhan. Nah, biodiversitas terdiri dari 60 jenis di dunia, terdiri dari 2 suku dan 12 marga. Sedangkan di Indonesia terdiri dari 15 jenis dan 2 suku dan 7 marga. Nah, pada pengelolaan lamun ada 4 kelompok populasi. Yang pertama ada prioritas konservasi. Nah, prioritas konservasi ini daerah dan keanekaragaman yang tinggi karena adanya lentingan yang tinggi terhadap tekanan lingkungan. Kemudian ada daerah yang keragaman terendah karena paling terkena terhadap tekanan lingkungan. Ada restorasi rehabilitas lamun. Restorasi lamun itu penentuan sumber transparan atau yang berasal dari suatu karakter. Sumber transparan ini memiliki variasi genetik yang tinggi. Transplantasi ada tunas dan biji. Metode transplantasi ini spiring dan jangka, Forman dan besi, setback. Ekosistem terumbu karang, ekosistem yang dibangun oleh biota laut, penghasilan kaput terutama oleh hewan karang bersamaan dengan biota lain yang hidup di dasar laut maupun kolam air. Ekosistem terumbu karang ini yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan laut seperti tingkat kejernihan air, arus salinitas, dan suhu. Ekosistem laut
Ekosistem laut yang terdapat di perairan laut terdiri atas ekosistem dalam perairan, ekosistem pantai pasir dangkal atau litoral, dan ekosistem pasang surut. Selanjutnya, ekosistem laut dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan salinitas matahari ke dalam lautan berdasarkan kedalaman air laut. Berdasarkan intensitas cahaya matahari, kedalaman laut ada 3 bagian. Daerah fotik, yaitu daerah laut yang masih dapat ditembus cahaya matahari dan kedalaman maksimal 200 meter. Daerah afotik itu daerah yang tidak tembus cahaya matahari atau kegelapan. Nah, habitat kelautan ini dapat dibedakan berdasarkan kedalaman dan wilayah permukaan secara horizontal. Cukup sekian tugas video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.